Jadi saya di bawah naungan marketrice namanya. Jadi memang nah terus ada yang pakai dasi kuning, baju putih, itu juga bos saya, dia head di atas saya. Singkat cerita, waktu saya resign, bos saya yang juga baju ungu ini resign, dapat bos baru, ternyata dia pressure ya, jadi masuk bos baru dari suatu bank lah gitu. Akhirnya dia kena stroke di tahun 2016 lah. Tapi singkat cerita di 2009 nih, saya memutuskan untuk resign, terus saya diajak join. Awalnya tuh kakak saya nih, Der Kemal nih yang ngajak saya ketemu sama temennya di MM juga. Namanya Mas Tiawan gitu. Waktu itu saya ingat ketemunya itu di TIS. Jadi TIS itu tempat bersejarah ya waktu tahun 2009. Waktu itu saya belum karena memang waktu itu pas lagi momennya mau resign ya saya jadi oke aja kayaknya waktu itu ya. Yaudah deh gitu loh, saya mau cari kerja yang fleksibel gitu kan. Jadi maksudnya nggak mau terikat dengan waktu. Akhirnya saya di under Mas Tiawan gitu. Tapi setelah melahirkan anak ketiga, ternyata anak saya tuh dalam perkembangannya agak sedikit bermasalah. Jadi saya belum bisa luangkan waktu untuk prudensial gitu. Jadi 2 tahun saya benar-benar housewives ya. Fokus ke anak waktu itu ya. Karena betul. memang dia bolak-balik pokoknya yang kecil itu pokoknya masalah kesehatan lah, dia underweight gitu lah. Jadi saya udah fokus sendiri sama anak gitu. Jadi resign, itu agak depresi juga ya, pindah ke rumah baru, terus baru resign, terus baru punya anak, udah 3, brek deh gitu loh. Tapi ya seiring berjalannya waktu, Doni juga pengertian ya, jadi paham gitu ya. Akhirnya saya pelan-pelan udah mulai tuh anaknya yang kecil udah mulai agak gede, ternyata ya saya di tahun 2010 itu udah ngelihat kayaknya Der Kemal udah mulai full time tuh 2010 gitu kan. 2010 dateng, waktu itu kita malah closing ya. Iya. Malah Der Doni malah closing sama Der Kemal karena itu di closingin gitu, datang ke rumah gitu kan. Di closingin. Nah, terus di 2011 ternyata saya dihadapkan pada 2 pilihan teman-teman gitu. Either go back to Prudential atau ternyata dapat tawaran kerjaan lagi gitu. Jadi 5 kali lipat gajinya. Gajinya 5 kali lipat dari yang lama, terus posisinya langsung naik manajer. Nah, ini kelihatan di foto yang tengah itu yang paling kiri tuh bos saya tuh. Yang di sebelah sini nih, bukan yang ini, itu Bu Novi Imelda dulu. Kan sekarang dia udah. Yang paling kiri itu Bu Novi Imelda kan, Chief of Investment kita. Ya, ternyata dunia sempit ya. Dia ternyata jadi Chief Investment Officer Prudential sekarang ya gitu. Waktu itu kalau nggak salah pas Pak Rusli Chan juga masih di Afris, tapi udah mau keluar juga gitu. Gitu ya? Ya, jadi akhirnya saya memilih gitu. Satu kata Der Kemal bilang waktu itu sama Derdian juga ya. Waktu itu Derdian masih belum full time. Jadi keluar kandang macan, masuk kandang gimana ya, lupa saya. Pokoknya keluar dari kandang macan masuk kandang singa gitu. Jadi sama aja. Kalau misalnya mulai lagi kan yang kamu cari adalah kebebasan waktu gitu. Tapi saya pikir, waduh, kayaknya kesempatan dapat income yang berlipat dari yang sebelumnya, kenapa nggak dicoba gitu. Saya akhirnya bilang, nanti saya jalanin 2 deh gitu loh. Karena kan sama-sama di insurance juga gitu. Kenyataannya nggak gitu teman-teman, waktunya malah makin keikat gitu loh. Jadi kalau di investment department kan kalau pada saat closing di situ pekerjaan saya baru dimulai gitu loh. Jadi bisa pulang tuh sampai malam gitu loh. Sampai akhirnya di 2011 agak painful waktu ayah saya sakit kritis, sehingga saya harus mereka juga nggak peduli gitu ya, karena saya sering absen gitu. Akhirnya saya menganggap bahwa wah ini kayaknya udah nggak bener nih gitu kan. Juga waktu ayah saya sakit juga saya sama Der Kemal harusnya gantian ya, kita kan harus fair gitu loh. Akhirnya di 2012
momen di mana saya pindah departemen. Tadi kan saya bilang saya di Afris Asset Management ya, dapat bos baru, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Lalu akhirnya saya ngelihat diajak lagi sama Der Kemal ke kantor prudensial ya, kantor agensi. Di situ saya baru ngedong gitu loh. Ya benar, Bu Novi masih nyunyu. Ya. Saya baru ngedong ngelihat income-nya gitu. Wow, kayaknya terus Doni bilang, kalau kamu mau ngejalanin di sini, kamu jangan tanggung-tanggung, mendingan kamu resign sekalian gitu loh. Akhirnya saya minta sama bos saya, waktu itu bukan Bu Novi lagi gitu, karena saya pindah perusahaan walaupun masih di Afris juga, saya minta resign teman-teman, karena saya ngejar untuk pra-unit manager sampai Desember 2012. Gitu. Bu Novinya udah pindah juga waktu itu kan? Udah pindah juga. Iya, lagi pindah juga kan? Pindah ke AIA. AIA waktu itu kan? Gitu, teman-teman. Ya. Jadi gitu background saya waktu masih di kantor sampai akhirnya saya full time di Prudential. Gitu. Next. Mungkin Daraman dari saya selanjutnya. Ya, mungkin background sedikit dari saya ya. Ini saya sih sebelum di Prudential itu ya saya di dunia development. Ya mungkin sedikit dunia development itu sebenarnya lebih kurang seperti apa ya? Dunia international development. Jadi dunia di mana kita itu ada bantuan dari negara lain, negara maju, itu untuk memberikan bantuan technical assistance untuk pemerintah Indonesia. Nah, kebetulan saya udah bekerja sebelumnya di beberapa perusahaan, pernah di perusahaan Jerman, dan yang terakhir waktu itu juga pernah di ini terakhir saya di kedutaan Australia di AusAid. Nah, teman-teman kalau lihat sih kalau lihat teman kalau lihat sih ini ya, waktu dunia di embassy itu memang sebenarnya sih ya dunianya kan work life balance tuh paling dikedepankan kan. Jadi kalau teman lihat sih ya suasana bekerja itu ya masuk jam 8.15, pulang jam 15.45, 16.30 tuh kita udah pulang gitu loh. Jadi ya apalagi kantor saya di Kuningan, rumah saya di Tebet kan. Jadi basically cuma 10 menit Elia. Yeah. Nah, kemudian kalau pekerjaan pun ya dunianya begini aja ya. Kita masih ada fun, masih ada ini aja. Bos saya juga ikut tak war juga kan, ikut ini kan saya ini yang baris 3 paling belakang kan. Ya kita masih ada futsalan, kemudian juga ya suasananya itulah jadi lebih akrab gitu loh. Kebetulan di tim di kantor ya memang ya kita sebagian kan expat dari Australia, dari Amerika gitu loh. Jadi ini background saya sebelum. Jadi basically kalau Berlia kan memang dia di finance ya. Jadi dia belajar mengenai keuangan, pasti dia banyak tahu mengenai manajemen risiko. Kalau saya sih basically ya sebenarnya 180 derajat ya dibandingin dunia prudensial gitu. Mungkin itu aja Darman, selanjutnya ya. Ya. Ini mungkin bagaimana kita terekrut di Prunya. Mungkin lihat silakan. Oh ya. Ya, tadi kan saya udah cerita di sebelumnya ya. Jadi mulai tahun 2009 jadi agen tapi berhenti kan tadi saya udah cerita gitu ya. Nah, memang no income issue waktu itu di tahun 2011-an tuh no income issue, waktu sebelum 2009 income issue justru karena memang itu belum naik ya berlipat-lipat. Tapi nggak nyaman dengan pekerjaan ya kayak tadi karena begitu market close kita baru mulai gitu, bisa malam-malam jam 7 pulang gitu, kita udah jadi makanan kalau udah mau cut off date gitu ya, akhir-akhir bulan gitu loh. Nah, tahun 2012 tadi gabung lagi ya, karena itu kan saya memang orang finance ya, jadi kalau ngelihat angka itu ngedong banget gitu loh, buset gitu kan. Waktu itu sebetulnya di 2012 itu motivasi saya karena saya juga sambil baca buku tentang Mary Riana itu. Di 2012 udah September itu udah lagi gelisah, tahu-tahu ada e-booknya Mary Riana saya abisin dan saya makin buku yang baru pertama ya. Ya, saya makin pede buat menyatakan resign karena di September tuh saya mau ngejar sampai Desember. Waktu itu
Kemal juga bimbing saya banget gimana saya main kuantitas di situ. Seperti itu. Silakan, Dok. Selanjutnya mungkin kalau saya sih ya seperti dijelaskan tadi ya, sebenarnya saya comfort zone karena tadi kan jam kerja ya pulang masuk jam 8, pulang jam setengah 5 ya kan. Terus kemudian basically ya no income issues ya waktu itu kan terakhir ya walaupun ya itu kan tahun 2014 ya. Ya income memang relatif ya, tapi waktu itu kami berdua itu ya kalau dihitung saya waktu itu hampir 45 juta, Derlia sekitar 15 juta, kita berdua itu sekitar 60 juta sebulan lah gitu kan. Jadi sebenarnya untuk saat itu sebenarnya nggak ada isu gitu loh. Cuman ya saya tahu international development ini memang akan turun suatu hari. Karena kan bagaimanapun ya kalau saya lihat sekarang memang kejadian sekarang kan saya dengar teman-teman juga yang di dunia development sekarang memang contohnya pemerintah Amerika melalui USAID, USAID itu memang sekarang karena Indonesia itu udah dianggap sebagai negara berkembang dan ke arah maju, itu memang bantuan asing itu udah mulai berkurang gitu. Jadi saya lihat ini pasti akan suatu hari pasti akan berkurang dan memang akan comfort zone ini akan hilang secara karena sangat ini ya, misalnya tiba-tiba nih ada perubahan politik di Australia misalnya, ada perubahan politik di Amerika misalnya, itu akan berubah semuanya, itu sangat cepat gitu loh. Nah, kemudian juga waktu saya 2014 itu memang ada politik waktu pergantian Perdana Menteri Australia waktu itu ya dari Kevin Rudd ke Perdana Menteri saya lupa namanya. Nah, itu ada kebijakan baru di kedutaan di lembaga saya di mana waktu itu ya gaji itu untuk staf baru gajinya setengah dari gaji gaji waktu zamannya saya gitu loh. Kemudian juga tidak ada kesempatan untuk bisa supervise, maksudnya kita nggak bisa supervise orang asing di situ aja. Kita untuk career development-nya kurang menjanjikan gitu kan. Nah kemudian ya ingin berbisnis juga karena bagaimanapun kan saya bapak ibu kan ya namanya orang Padang ya pasti namanya pedagang ya, jadi ada bakat dagang gitu kan. Jadi ya itu ya ingin berbisnis lah gitu loh. Bosan juga kan, nggak tahu saya tuh ngerasa, mungkin karena saya seorang Sagittarius juga ngerasa bosan gitu loh. Sama pekerjaan tuh kok semuanya udah hafalan dari A sampai Z gitu. Kayaknya perlu cari tantangan moving dari comfort zone gitu loh. Terus ya saya lihat sih percepatan income leader ya. Saya tahu dari Kemal 2010 itu saya ingat ya income dia kan dari nol kan, dia tinggalkan pekerjaan yang lama gitu loh. Nah saya diajak ketemu tuh waktu itu tahun berapa ya, awal 2013 ya, pokoknya udah diajak, pokoknya saya waktu itu udah mulai saya kan jadi agent mulai jadi agent tuh tahun 2000 waktu masih di kantor itu 2013 November ya. Iya. Nah, tapi ya itu kan kemudian waktu Mei awal-awal 2014 saya ditunjukin tuh sama Derdian sama Der Kemal, ditunjukin income mereka kan, saya surprise gitu loh. Berdua itu income-nya udah 120 juta. Jadi saya bayangin gila percepatan income-nya. Kemarin nunjukin masih jutaan. Sekarang dalam ukuran 4 tahun ya, 4 tahun kurang, 4 tahun itu udah jadi 120 juta gitu. Percepatannya sangat-sangat luar biasa. Jadi saya bandingin dengan saya ya bukannya kita nggak bersyukur dengan income kita ya, tapi ya saya lihat ini lebih menjanjikan gitu loh. Kemudian ya akhirnya ya di Mei 2014 saya memutuskan untuk mengambil, kebetulan ya itu karena ada perubahan politik di Australia segala macam, akhirnya organisasi pun berubah ya. Jadi saya akhirnya mengambil pensiun pengunduran diri secara sukarela. Ya ada pesangon, yaitu alhamdulillah itu bisa menjadi modal juga waktu saya full time waktu itu kan. Nah itu sih kemudian 2015 kita mulai bisnis couple gitu. Mungkin itu ada tambahan? Jadi saya ingat waktu itu 2014 ya. Iya. 2015. Iya, 2015. 2014 itu operasi kapan? Ya. Aku ya operasi. Iya, 2015 kan operasi juga. Iya, Pak. Jadi di bulan Mei juga. Di bulan Mei 2014 ya. Doni resign. Saya ternyata terdiagnosa artritis tuh. Di bulan Juni ya? Lumayan, itu merupakan klaim pertama kita sebagai agent yang saya nggak klaim diri saya sendiri, itu habisnya lumayan besar tuh,
hampir 80 juta gitu. Yeah. Lutut saya kiri kanan gitu loh. Jadi maksudnya Derlia itu kan saya resign 15 Mei, mundur dari kantor, tanggal 3 sebelum habis Mei itu 25 Mei operasi. Tiba-tiba si Derlia tuh harus tindakan operasi lutut karena dia nggak bisa berdiri ya habis sholat kan, kalau subuh kan. Nah untungnya kita waktu itu udah dari Derkemal 2010 itu kita udah punya kartu rumah sakit ya. Jadi alhamdulillah waktu itu di cover sama Pru gitu loh. Jadi 90 juta habis biayanya. Jadi lumayan di cover juga sama Pru waktu itu. Kalau enggak ya ngabisin duit juga kan. Baru 15 hari resign udah langsung ada klaim 90 juta. Next ya. Apa ya? Ada tambahan nggak? Oke. Nggak. Next Der. Ya. Nah ini jadi mulai 2012 kan saya waktu itu saya udah dipecut tuh sama Der Kemal. Ini kan udah kayak agent comeback ya. Jadi udah nggak ada no excuse lagi, udah ikutin apa kata abang gitu kan ya. Waktu itu tinggal 3 bulan lagi ya. Udah saya udah kayak traktor tuh. Jadi teman-teman sales saya prospekin aja semuanya gitu kan. Jadi begitu ya seninya mungkin sebetulnya sama dengan kejadian sekarang ya. Kalau main banyak itu reviewnya enak banget gitu loh. Ini kenapa? Jadi waktu itu rasionya lumayan besar ya. Akhirnya bisa ketahuan, pendekatannya harus bagaimana gitu loh. Saya cuma fokus kepada mana Desember itu saya bisa capai PUM ya waktu itu ya di 2013 gitu loh. Akhirnya saya walaupun saya diminta sama kantor mesti balik lagi karena terkait perusahaan itu lagi mau license gitu ya, cuman saya masa bodoh banget gitu. Ya udahlah pokoknya udah nggak mikir lagi. Akhirnya saya kejar waktu itu dari 2012 Desember saya lulus Priority Manager ya. Dulu kan jenjang bisnisnya lebih banyak ya. Lalu 2013 saya ini nih jalanin waktu itu masih sendiri ya. Jadi memang benar-benar balik lagi ke next berikutnya nih sampai saya promosi unit manager tuh Doni tuh juga masih belum join ya. Jadi target market saya tuh terbatas dengan teman-teman yang income-nya ya menurut saya belum naik ke atas gitu. Dan saya juga belum kepikiran, belum berani untuk ketemu orang-orang yang di atas waktu itu. Jadi semuanya juga dikerjain sendiri, ya dipikir sendiri, ya kan. Ngeprint sendiri, bawa kertas banyak-banyak sendiri, gitu kan. Terus naik ojek, gitu kan. Naiknya pas-pasan ya? Naiknya cukup lah. Cukup. Gitu. 2013 makanya promosinya ya di 2014 tuh lolos ya, bukan lulus, lolos gitu ya. Ini maksudnya mungkin untuk agak teman-teman yang baru ya, kayak Mas Han atau teman yang lain, itu kan no prestasi itu maksudnya ya, kalau di Prudential itu kan ada promosi, ada prestasi. Kalau promosi itu kita naik level, misalnya dari Associate Agency Director menjadi seorang AD kan, Agency Director kan. Kalau prestasi itu maksudnya, ya kita kalau prestasi itu kalau kita prestasinya misalnya dapat Star Award, dapat reward dari Prudential gitu. Paling seperti itu ininya perbedaannya kenapa ditulis ini maksudnya no prestasi gitu. Next Der Herman. Nah, ini kita menjalankan Pru sebagai couple ya. Nah, ini ya langsung ya kalau kita berdua itu memang cepat ya teman-teman ya. Dibanding berdua itu memang cepat nih kalau ini milestone perjalanan kita pada saat kita berdua nih. Dari hasil kerja 2014 kita di awal 2015 kita promosi Senior Unit Manager. Kemudian di tahun itu juga kita dapat Star Club Jepang atau Tokyo waktu itu kan. Kemudian 2016 kita dapat Star Club Amsterdam. Kemudian di selanjutnya ada penyesuaian di Prudential ya. Kita menjadi Associate Agency Director di 2016 di Prudential. Nah mungkin mungkin untuk yang baru-baru ya, jadi ya kelebihannya sih di samping dapat reward itu ya kita istilahnya dapat nama kita juga ada di koran gitu. Bagi saya sih mungkin untuk beberapa orang sih ya kapan lagi ya nama kita ada di koran ya. Kapan lagi foto kita ada di koran gitu loh. Nah itu saya jadi remind lagi ya di tahun 2014 itu masih kurus. Waktu itu kan saya
baru artroskopi ya, jadi memang itu benar-benar painful banget gitu. Bayangin nggak sih teman-teman, lututnya tuh dikosongin gitu kan, jadi pada saat sujud tuh kopong kayak nggak ada apa-apa gitu. Cuman tuh saya jalanin, waktu itu tetap ketemu orang dengan bebat kayak bebat tuh kiri kanan tuh di gips gitu loh. Tetap saya, karena kan memang setelah artroskopi tuh tetap dokternya menyarankan mobile ya gitu loh. Itu saya nggak kebayang kalau misalnya nggak nggak berdua gitu, karena waktu itu kan bukan pakai tab, pakai apa, tetap kita bawa kertas, kita bawa printer gitu, kita ke rumah orang nyolok printer, bawa kertas, gonta-ganti gitu kan. Ya, jadi kelebihannya itu kalau dengan berdua itu teman-teman itu kan semuanya masih bawa manual ya. Jadi saya printer ada di mobil gitu kan. Ya itu misalnya ya yang spesialis lari ke mobil itu ya saya gitu kan. Jadi saya otomatis dari dia tetap nemanin ngobrol-ngobrol calon nasabah, ya sayanya lari ke mobil, laptop, bikin proposal, ngeprint, ya balik lagi lari lagi ke tempat prospek gitu kan. Ya itu spesialis saya gitu. Jadi mungkin ya dengan kondisi Dahlia itu ya saya spesialis bagian di sananya gitu. Gitu. Iya. Lanjut ya. Lanjut, Der. Nah, ini kita cuma ingin ceritain aja karena kemarin kan walaupun mungkin sebagian teman-teman di sini leader kan juga udah pada ada yang udah jalan-jalan juga, tapi ini kita ingin mengingatkan ke teman-teman karena kemarin ya kebetulan ada dari tim kita juga nanya ini jalan-jalannya di Peru seperti apa sih gitu ya. Memang jalan di Peru itu ya hanya jalan-jalan aja teman-teman, nggak ada kerja. Kalau kita kerja di kantor kan kita memang mungkin dapat jalan-jalan juga ke luar negeri segala macam, tapi kan otomatis kan kita harus mikir juga gimana caranya kita mikirin kerjaan kita beres gitu kan, kita presentasi kita beres sehingga jalan-jalannya itu jadinya jadinya under pressure gitu kan. Nah kita ingin tunjukin kalau jalan-jalan di Peru itu jalan-jalan hanya jalan-jalan tanpa beban, wisata eksklusif, unique shopping karena shoppingnya pasti di tempat-tempat yang nggak biasa. Kemudian luxury eating ya, jadi makan di tempat-tempat yang mewah gitu loh. Kita pun tinggal di hotel yang berbintang 5. Jadi pasti hotel-hotelnya pun hotel-hotel yang kita nggak kepikiran. Karena saya kan dulu, contohnya kan ya, waktu di Jepang ya, jadi ya kita memang itu tinggal di daerah yang di pusat kota banget gitu loh. Which is ya, saya tahu kan biaya hidup di Jepang paling mahal kan di dunia kan. Jadi itu pasti mahal banget hotelnya. Judicial bookingin semua agent di hotel yang paling mahal itu gitu loh. Itu sih. Ya, kalau kita jalan sendiri kan pasti kita budgetnya pasti ya pas-pasan. Dari kantor pun pasti ada standar-standarnya kan. Mungkin walaupun kita mungkin levelnya manajer, mungkin ya pasti ada batasan kamar, batasan trip gitu loh, batasan pesawat segala macam gitu. Itu mungkin itu ya. Nah, ini saya tunjukin aja nih jalan-jalan dengan Peru. Nah, ini kemarin. Nah, ini waktu kita ke Disney ya. Ya, ini perjalanan di Tokyo teman-teman. Jadi ini ya ini kan kita jalan-jalan ke ini yang sebelah kiri ini kita jalan-jalan ke Disney Sea gitu kan. Kemudian di bawah kita jalan belanja ke namanya Gotemba ya. Itu belanja khusus lah gitu loh. Jadi kayak kawasan khusus di mana ada barang-barang impor itu semua gitu loh. Kemudian saya mau kasih tambahan pas di Disney Sea itu amazed banget gitu loh. Kayak teman-teman kan tahu masuk Dufan kan ya, kalau orang di Jepang kan orangnya sangat tertib antri gitu loh. Nah ini Prudential tuh kasih tiketnya tuh tiket free pass gitu loh, luar biasa banget. Maksudnya kan itu mahalnya berapa gitu bisa dapat, sementara yang lain tuh kalau orang Jepang kan pada sopan-sopan yang antrinya panjang banget gitu ya. Sementara ini kita udah diarahkan lewat sini Bu, lewat sini gitu kayak dengan bahasa mereka. Buset deh gitu. Maksudnya saya langsung mikir, ini luar biasa banget. Berapa dia bayar para achiever Prudential nih yang free pass gini sehingga bisa naik wahana-wahana yang orang sampai ngantri banyak gitu loh. Seperti itu saya langsung ngeh gitu, wah ini bukan perjalanan main-main gitu loh. Seperti itu sih teman-teman. Dan ini waktu di Gotemba kayaknya sih orang Prudential semua. Next ya. Next there. Nah ini masih di Jepang ya, jadi memang ada gala dinner. Nah memang kita perjalanan naik kereta cepat ya.
Nah ini teman-teman ya, Saya juga satu ini ya kita makan inilah, makan sushi di tempat langsung di pasar susinya. Ya masuknya pun ngantri ya. Ya kita bisa jalanin dengan teman-teman lain di Peru juga gitu loh. Teman-teman di tim di kantor juga kita bareng-bareng gitu. Nah, ini Shinkansen juga disewain satu gerbong ini emang buat orang Prudential semua gitu loh. Buat satu gerbong berapa gerbong? Ya berapa gerbong lah gitu loh. Jadi ya luar biasa deh tripnya. Ya. Karena kebetulan saya juga pertama kali ya, ini agak ngaku juga nih, baru keluar negeri itu pertama kali tuh yang bener-bener keluar negeri ya. Itu ke Jepang tuh pas lagi tahun 2014-15 ini gitu, dan terus dapat tripnya yang luar biasa. Jadi masih terngiang-ngiang lah di kepala tuh, ini luar biasa banget gitu loh perjalanannya. Dan blessing banget lah di Prudential gitu. Next, Der. Nah ini kan saya ya kebetulan sama leader juga ya. Kita nih yang di paling atas itu teman, yang paling kiri atas itu tempat tinggal saya waktu saya kuliah di Jepang dulu. Jadi saya istilahnya balik lagi ke nostalgia, kan nunjukin ke leader, ke istri. Kebetulan yang di bawah itu adalah supermarket yang jadi tempat saya kalau malam-malam nggak sempat makan, ya itu cari makanan di situ, sarapan pagi sebelum ke kampus di situ dulu gitu. Jadi saya bisa kayak nostalgia, dibantu lagi sama produser kan untuk balik ke dunia lama dulu gitu. Jadi saya baru tahu kenapa Derdoni itu untuk kurus. Ternyata dia isinya jalan-jalan terus nggak ada yang masak. Sarapan untuk sayur kagak ada, Der. Jadi saya ya itu memang jauh sekali antara kampus saya dengan apartemen saya itu cukup jauh. Jadi perjalanan itu 1 jam, 1 jam 1,5 jam pergi, jadi 3 jam bolak-balik gitu. Karena memang jauh dari kampus. Naik subway segala macam kan. Oke, lanjut, Der. Nah, ini selanjutnya ini perjalanannya ya dengan teman-teman waktu itu masih di kantor lama ya, di Skyline ya. Ini ya kita have fun teman-teman. Ini dengan kita ya pergi ke kuil, kemana ya kita foto bareng-bareng, pergi ke Disney Sea ya kita foto sama-sama gitu. Ya mungkin di foto-foto ini juga ada yang teman-teman yang udah nggak ada lagi juga ada juga. Tapi intinya di sini kan kebersamaan ya, kebersamaan di kantor yang lama gitu loh. Nah, kemudian next ya. Nah, di 2000 nah ini ya ini masih, nah ini next teman-teman ya. Ini sebenarnya ini udah di Amsterdam ya. Nah, ini startup di Amsterdam. Jadi ini ya ini bareng-bareng tim di kantor yang lama ya. Ini kan kita belanja waktu itu ya. Ini lihat teman-teman nih, teman-teman di istilahnya kita memang have fun aja belanja gitu kan, habisin duit. Next ya, Der. Setuju. Nah ini ya ini masih perjalanan ini ya. Sedikit cerita dong, waktu sebelum berangkat tuh katanya flu. Ya, Der, mundur Der. Nah, ya. Flu berat. Oh iya. Saya waktu sebelum berangkat tuh flu berat ya, sampai saya itu ya sampai disediain antibiotik. Ya disediain antibiotik ya sama mertua ya. Tapi sampai sini? Tapi sampai di sini ternyata langsung sehat teman-teman. Jadi yang ini nih, yang di kanan itu ya, ini kan ada Hasan ya, ada Anton ya. Anton kebetulan waktu di Amsterdam itu satu kamar sama saya gitu. Ya sekarang kan Anton jadi ya termasuk top leader di One Vision ya. Tapi dulu ya Anton ya juga ya kita masih sama-sama lah ya. Jadi memang setuju Mas Hans. Hati yang gembira adalah obat. Iya. Yang pasti gratis. Gratisnya itu ya. Oke, next Der. Ya. Ya ini ya masih jalan-jalan di Amsterdam ya. Ini kita ke ke Madurodam ya, Madurodam. Kemudian ini juga kita ke ke tempat pembuatan bir tuh, apa namanya? Ke pembuatan bir Heineken ya. Jadi kita lihat proses pembuatan bir seperti apa gitu. Tapi ya Startup ini saya berangkat sendiri ya teman-teman ya. Nggak sama Derlia waktu itu. Nah, saya nggak minum bir. Itu ya. Saya sama kayak Der Kemal, minum ini aja jeruk. Oke, next Der.
Nah ini nih, jelasin nih. Jujur ya, kita baru tahu perbedaannya setelah kita ikut trainingnya Bahrum, teman-teman. Lucu ya gitu loh. Jadi setelah berapa tahun ya? Berapa tahun? Setelah berapa tahun? Kemarin sempat ikut. Ya, untuk ikut 2019 kemarin ya. 2020 awal. 2020 ya. Baru kita tahu kenapa kita berbeda gitu loh. Iya. Jadi saya ceritain dulu ya. Saya ini orangnya emang cenderung apa ya? Kalau ngerjain sesuatu tuh yang kalau lagi mood tuh bisa wah gitu loh. Tapi kalau lagi kehilangan fokus bisa parah banget gitu ya. Namanya juga manusia. Nah, Derdoni itu yang biasanya yang bantuin mentung-mentungin gitu, ngelurusin nih kenapa ketemu si ini misalnya. Ini udah kurang secara income ini kenapa masih ditemuin nih, kurang strategi, coba cari lagi gitu loh. Jadi kalau saya kan waktu zaman dulu main kuantitas oke, ternyata dari kualitasnya tidak sesuai gitu loh. Nah, di fungsinya punya spos ini yang melankolis gitu, dia melakukan semuanya dengan perhitungan. Makanya kadang-kadang itu sering tidak akur, kadang hal-hal kecil yang saya senengin, yang dia nggak senengin gitu. Hal-hal kecil gini teman-teman, simple sih. Kalau saya kan memang, paling tahu ya, gitu. Saya kan ya pingin pagi-pagi itu kita tuh udah organize gitu loh, udah mau kita tahu hari itu kita tuh mau ngapain gitu loh. Jadi ya kalau saya kan jadi saya suka stres tuh pagi-pagi. Apalagi kalau nggak ada janji gitu loh. Akhirnya nggak ada janji di pagi hari. Kemudian kalau nggak ada sementara kan saya kan santai aja kan. Sementara saya kan nggak ada janji, nggak ada di jadwal, cuman santai di rumah kayaknya bukan saya banget gitu loh. Terus kemudian kalau mau berangkat pun saya nunggu dari dia tuh lama gitu loh. Sehingga saya sampai mules dulu, sampai kadang-kadang itu ya saking mulesnya, saking stresnya sampai itu bisa macam-macam lah. Mas saya juga kambuh gitu kan. Jadi, tapi kalau ketemu calon prospek itu kita tetap profesional. Jadi itu kita kubur dalam-dalam dulu. Persiapan namanya gitu loh. Tapi selama itu saya ketemunya itu dari tahun 2015 baru ketemu jawabannya setelah 6 tahun ya. Setelah ikut sesi Bahrum itu. Kenapa kita berbeda? Karena memang kita karakternya beda gitu loh. Itu deh. Jadi buat para yang masih nah ini sendiri dan yang bergabung ya kalau udah tahu kekuatannya kelemahan dan kekuatannya tuh bisa saling melengkapi. Nah, jadi sebenarnya tantangan begini tuh sebenarnya opportunity ya. Opportunity. Jadi kita bisa mencari kekuatan kelemahan kita seperti apa, bagi-bagi tugas. Mungkin saya yang bagian scheduling, bagian strategiknya seperti apa, Derlia yang bagian melankolis versus pragmatis. Ya pokoknya dia kan yang bagian inilah kan dia bagian klaim itunya Derlia biasanya kan, yang bagian urusan klaim admin gitu loh. Terus kemudian yang bagian untuk agent kita bagi-bagi tugas kan. Kalau di lapangan ya kita saling melengkapin gitu loh. Misalnya kita sepakat dulu di lapangan siapa yang jelasin nih, misalnya ini teman saya gitu loh. Mungkin saya jelasin, nanti Derlia bantuin gitu loh. Kurang-kurangnya di mana gitu loh. Jadi ya istilahnya saya melengkapin pada saat ngomongnya, pada saat prospeknya, kasih penekanan, kemudian juga kayak tadi misalnya ada bahan yang harus di-print lagi, proposal harus direvisi lagi, ya saya yang bagian balik ke mobil, nge-print lagi segala macam gitu loh. Karena Derdoni tipikalnya ini orang yang sangat planning ya, sangat mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi kombinasi yang cocok banget. Akhirnya kalau di bisnis ini kan akhirnya saya ngalah kan ya. Jadinya ya udah deh gitu, daripada nggak jalan. Dan saya ngeliat emang saya orangnya kalau masalah strategik dia, jadi akhirnya saya mesti nurut aja gitu loh. Dan biasanya kalau yang dibilang Derdoni itu selalu benar. Akhirnya baru pas lagi di Januari baru ngedong gitu. Oh iya ya, ternyata saya orangnya gini, dia orangnya gitu loh. Jadi udah mulai terbawa juga di rumah tuh, kita kadang-kadang kita lagi memahami karakter anak-anak kita nih seperti apa gitu loh. Nah kayak gitu sih, jadi pelan-pelan udah mulai tahu lah porsinya masing-masing gitu. Ya. Seperti itu. Itu tantangan selanjutnya. Ya, tantangan selanjutnya, dua tantangan ini sih yang kita lihat sih, mempertahankan visi dan target jangka panjang. Yaitu ya terus terang ya, namanya di bisnis ini kan kita ya bisa saling mempengaruhi, negatif juga bisa kan.
saling mempengaruhi positif juga bisa gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya dengan karakter yang berbeda tadi, tentunya ya pasti ada tantangannya lah. Jadi kita gimana caranya tetap fokus terhadap visi dan target gitu loh. Kadang-kadang ya apa ya? Ya contohnya kemarin ya kita orang tua kan, papi itu kan juga sakitnya lama waktu itu kan. Sehingga ya kadang-kadang kita jadi excuse juga ya. Excuse karena saya harus melayani orang tua. Ya udah, sementara target saya tinggal dulu gitu. Tapi kan itu kan di bisnis kan nggak bisa begitu kan. Ya mungkin itu kadang-kadang kita masih ada apa ya? Ya itu ke distract hal belum apa ya, mempertahankan visi target jangka panjang itu memang ya hal yang nggak mudah gitu loh. Ya opportunity-nya tentunya kita untuk saling memberikan semangat, karena bagaimanapun ini kan bisnis kita ya, bisnis kita sendiri gitu kan, bukan bisnis orang lain gitu. Ya sooner or later sebetulnya sendiri atau berdua itu pasti punya efek positif masing-masing sih teman-teman gitu loh. Kalau misalnya masih sendiri, semua keputusan kan lebih center ya, tahu apa yang mau dikerjain gitu. Nah, kalau bisa berdua ya lebih dahsyat lagi, karena apa yang biasa dikerjain sendiri akhirnya ada yang bantu gitu, tahu porsinya masing-masing gitu. Seperti itu sih teman-teman. Iya. Ada lagi nggak? Kira-kira itu aja sih. Next, Der. Udah mau selesai nggak banyak nih. Ya ini why still stay in Pro ya. Ya bagaimanapun ya ini kan sama ya, ini kan sama dengan teman-teman lah semuanya kan. Jadi lanjut Der, next slide. Nah ini kan ini kan karena goal di Pro ya. Jadi memang tahun ini ya kita harapin kita bisa promosi agency director dan reward prestasi London ya, kita berangkat bareng-bareng ya teman-teman. Nah, kemudian ya mau nanya silakan. Oh ya, silakan di ini ya, di intervene ya kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Kemudian kita punya bisnis yang stabil ya, karena bagaimanapun ya kita ini kan udah nggak muda. Kalau saya tahun ini udah 45 tahun teman-teman. Ya. Saya 43. Istri saya udah 43. Jadi bagaimanapun ya kita sih pinginnya by 50 itu kita udah punya sesuatu yang udah stabil, yang udah pinginnya bisnis gitu loh. Bagaimanapun ya kita harus berjuang ya. Jadi kita lihat 5 tahun ke depan itu memang amin Mas Han, kita berangkat bareng-bareng ya. Jadi ya ini bisnis yang kita bikin bisnis stabil dalam 5 tahun ke depan gitu loh. Nah kita goalnya di Pro ya kita punya income 3 digit ya. Kemudian ini teman-teman pendidikan anak terjamin. Saya itu udah ngitung sih karena kan saya melankolis ya. Saya udah ngitung tuh. Anak saya pertama biaya kuliahnya tahun depan itu udah 2 tahun lagi itu udah sekitar 300 juta kalau dia masuk misalnya jurusan dia kan jurusan sosial ya. Misalnya fakultas negeri atau swasta di Indonesia gitu loh. Kemudian anak saya nomor 2 tuh ingin jadi dokter. Ya saya udah ngitung ya dokter tuh sekarang dia udah 800 juta di swasta. Kemudian nanti ya berapa tahun lagi berapa? Sekarang dia baru kelas 2 SMP kan. Kemudian nanti yang kecil pun ya saya belum tahu dia mau seperti apa. Tapi intinya saya udah ngitung dengan biaya kos, segala macam, biaya hidup, ya totalnya 3M lah. Harus saya siapin, teman-teman. 3 miliar. Which is sebenarnya, kalau untuk dari bekerja, nggak akan kekejar income begini. Harus dari bisnis, gitu loh. 3 miliar, kecuali ya teman-teman, ya mungkin punya orang tuanya kaya banget, sehingga punya warisan yang miliaran, gitu loh. Tapi kalau kita nggak, ya ini ya, kita harus, harus bekerja, gitu loh. Kita kalau cuma dari jadi karyawan doang, nggak bisa, gitu loh. Karena jadi karyawan itu kan, makin kita naik income-nya, kebutuhan juga makin naik gitu loh, gaya hidup juga makin naik. Jadi harus ekstra nih. Kita harus ekstra untuk di luar dari income yang biasa gitu. Jadi saya hitung 3M ini harus kumpul ya, pelan-pelan gitu loh. Walaupun kita udah mulai nabung ya sekarang ya, tapi ya kita itu untuk jangka panjang untuk 3 anak tuh nggak cukup gitu. Kemudian, karena kita berdua seneng angka sih, jadi ya kalau men-set nanti goal atau target tuh kita biasanya kita ukur dari biaya hidup sekarang, bulanan, terus ke depan gimana gitu loh, terus gimana cara capainya. Jadi ya diskusinya itu yang tadi yang tantangannya untuk menguatkan visi, dan ini kita biasanya aplikasinya kepada perhitungan angka-angka sih. Ya. Gitu loh. Teman-teman, ini bukan bermaksud menggurui ya, ini ya sekaligus ini bukan remind ke kami juga gitu loh. Remind ke kami juga sebenarnya. Jadi ini ya bagi kami ya, kami harus tetap bisa bisa keep stay dengan goal ini gitu. Selalu di-remind juga. Ini bagaimanapun kami menulis begini tujuannya untuk merimain kami juga gitu.
Ruri nanya tuh, Ruri. Bagaimana mempertahankan ego masing-masing? Ruri nanya ya? Nah, apakah ada kendala? Ini gimana, Der? Dijawab sekarang apa nanti aja? Gimana ini? Bagus. Jadi gini. Materi masih banyak nggak, Underdon? Nggak banyak sih, tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi. Boleh dijawab apa terus aja? Apa terusin aja dulu? Boleh. Terus parkir dulu ya pertanyaan Ruri ya. Tunggu ya, Ruri ya. Ya. Kemudian ini kan apa namanya pensiun nyaman ya, itu bagaimanapun ya kita ingin punya pensiun nyaman ya, nggak pengen ngeberatin nggak pengen jadi ketergantungan sama anak-anak juga nanti kan. Kemudian ya seperti teman-teman juga ya, ingin punya bisnis yang bisa diwariskan gitu. Ada lagi nggak? Ya paling yang bikin kita lainnya kuat itu yang bisnis diwariskan tuh kemarin yang siapa yang dengerin sesi Darwin Cemerlang ya, maksudnya tuh bener-bener nyata gitu. Yang udah meninggal aja masih dapat income ratusan juta gitu, karena agensi dia di bawah dia agensinya unstoppable gitu, udah bentuk beberapa leader. Nah itu keren banget gitu kalau dan dengan kerja keras akhirnya membuahkan hasil, itu nggak bohong gitu. Iya. Bener-bener ada gitu. Yang dimana saya nggak tahu ya yang di apakah di tempat lain bisa seperti itu tuh luar biasa banget gitu. Oke, next, Der. Ya ini tadi alasannya ya karena orang-orang yang kita sayangin kan. Ya. Jadi kemarin kan waktu itu ya kalau dari Derdoni kan papanya tahun 94 meninggal, waktu itu si mamanya tahun 2013 ya meninggal gitu loh. Nah kalau dari saya kan papa saya di 2018 gitu. Jadi kita berdua nguatin lagi nih goal kita kan tadi seperti kita sebutkan di tantangan ke depan kan buat anak-anak itu ternyata biayanya tanggungannya tuh masih tinggi banget gitu loh. Dan ini kan orang tua saya juga tinggal sendiri ya. Saya juga pengen ngasih pembuktian bahwa saya juga pengen mama saya tuh ngelihat kami tuh bahagia dan emang bisa berhasil gitu loh di sini di Prudential seperti itu. Ya waktunya mungkin udah nggak banyak ya karena mama sekarang udah 72 tahun ya. Kelahiran tahun 49 ya, udah 72. 72 ya. Ya kita memang ya 71 tahun. Kayak gitu teman-teman. Ya mungkin teman-teman masing-masing pada punya goalnya kan, untuk siapa, apakah untuk orang tuanya atau mungkin untuk anaknya gitu loh. Nah itu dikuatin lagi mungkin dengan cara teman masing-masing, mungkin review lagi gitu kan sendiri gitu. Mau di sini tuh mau buat siapa gitu kita berjuang gitu. Ya apapun itu jangan lupa bahwa dalam hal mewujudkan ini kita juga mesti dekat-dekat sama leader juga ya gitu loh, biar para leader yang di teman-teman tuh membantu untuk mencapai goal teman-teman masing-masing. Oke. Next, Der. Ya tinggal 1-2 slide lagi. Nah ini sih apa namanya ya, itu message saja sih, karena kan ingat kita di sini kan pebisnis asuransi ya, bukan jualan asuransi. Jadi memang seperti diingatkan oleh BOD juga para leader-leader di Prudential gitu kan. Kalau kita memang harus punya visi 5 tahun ke depan gitu loh. Jangan memang jangka panjang. Jadi kita nggak bicara di bisnis Prudential ini, kita nggak bicara target tahunan teman-teman, walaupun memang kita harus dihitung bagaimanapun kita harus bertahap ya. Ada milestone tahunan, ada milestone 3 bulanan kan untuk agent kan. Memang kita harus berhitung di sini kan. Kemudian ya bisnis naik turun itu kan biasa gitu. Jadi saya ingat tuh Pak Henry pernah cerita dia tuh punya tim itu ada UM ya. UM apa levelnya apa waktu itu ya. Itu sempat stuck 5 tahun itu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi Pak Henry cerita ke saya, kemudian ya dia baru ngehnya itu setelah 5 tahun itu. Jadi setelah 5 tahun mungkin dia bisnis, kata bisnis juga nggak bagus, akhirnya dia balik ke Pru, akhirnya dia serius di Pru sampai sekarang gitu loh. Jadi itu memang mungkin karena bisnisnya itu naik turun ya. Jadi tapi itu hal biasa kan. Kita yang penting tetap stay teman-teman. Kita back on track lagi, ingat goal kita, dan orang-orang menjadi alasan kita kenapa kita berjuang di Pru. Jadi intinya apa ya? Kalau saya bilang sih
kalau kita misalnya naik mundur tuh biasa, kita mungkin backward dulu, forward lagi, backward lagi, tapi intinya kita, ya ini buat kami juga ya, jadi kita di sini tetap harus ingat goal, kita berhitung, kita tetap stay gitu loh. Kemudian enjoy the process ya, karena kan bagaimanapun ya ini kan bisnis yang kita jualkan asuransi, pasti orang juga banyak, sebagian ada yang nolak juga gitu. Pasti ya kita enjoy the process saja. Kemudian up and down itu pasti. Kami juga ya yang namanya, apalagi saya itu orangnya gampang down juga gitu loh. Jadi kadang-kadang ya kita saya mengeluarkan pasangan kita saling memberikan semangat gitu loh. Kemudian ya konflik bisnis couple kan pasti ya namanya tiap hari itu pasti ada, kita mau aktivitas itu pasti ya saya sama dia tahu sendiri. Leader saya juga tahu kan, dan Tommy juga tahu kan. Jadi ya kita biasa, maksudnya konflik kecil tuh saya pernah juga curhat sama Tommy segala macam kan, tapi ya kadang-kadang itu juga yang membuat saya ini benar cocok nggak saya bisa berdua sama Delia ini. Kadang-kadang ya itu hal itu sempat jadi pemikiran saya juga gitu loh. Makanya saya sempat nanya-nanya ke Der Kemal, Derdian juga, tanya diskusi sama Der Tommy gitu kan. Sampai kemarin sebelum ini ya, sebelum dapat kuliah dari yang private dari Pak Bahrum itu kan, sesi coaching Pak Bahrum, ya sebelum itu saya sempat ada kegundahan juga gitu loh. Jadi ya kayak gitu teman-teman, pasti ada. Jadi enjoy the process saja gitu loh. Kemudian ini yang terakhir sebenarnya, ini saya kemarin ngobrol sama Mas Han saya di weekend yang lalu ya. Mas Han kan bilang itu, bisnis konven itu kan 3 tahun establish-nya gitu loh. Jadi memang butuh waktu untuk tumbuh. Jadi ya setelah 3 tahun, baru kita bisa menikmati hasil. Jadi jangan harap teman-teman ya, kita baru berapa bulan di Pru, baru ditolak, berapa orang langsung mundur karena nggak cocok. Gue nggak cocok banget di Pru. Orang bisnis konven teman-teman 3 tahun baru establish. Itu dengan dengan perjuangannya harus ada modal dulu gitu loh. Jadi cemen banget kalau kita baru udah merasa nggak cocok, polisinya bukan gua banget deh gitu loh. Jadi memang pasti ada waktunya lah. Jadi tiap orang itu beda-beda. Mungkin ada yang butuh waktu cepat, sebulan, 1 tahun bisa gitu loh. Tapi ya ada juga ya tadi Mas Ar, kemarin saya pinjam ceritanya ya. Tapi ada juga mungkin yang butuh waktu 1-2 tahun baru bisa bisa ongoing di prudensial gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Tiap orang punya waktu masing-masing ya. Oke, next Der. Ada taman ya? Ya, punya waktu masing-masing, jangan lupa waktunya jangan kelamaan. Yang cepat-cepat gitu. Yeah. Nah. Ya. Nanya. Yeah. Tadi untuk mundur. Paling itu aja teman-teman. Ini udah mau selesai sih. Ya mungkin 2 pertanyaan aja. Pertanyaan dulu kali dari mana? Ini udah selesai sih beli. Ada 2 tuh dari Ruri ya. sama. Kita jawab dulu ya. Oke, pertanyaan pertama ya. Sebelumnya kita aplaus dulu dong buat Doni Medelia. Halo. Ya. Makasih ya. Kisah yang menginspirasi ya, karena sangat-sangat original. Terima kasih Teh. Ya. Oke, pertanyaan pertama dari Ruri. Derlia dan Derdon, bagaimana cara mengatasi ego dari masing-masing? Keduanya memiliki karakter yang berbeda. Apakah ada kendala? Ini ada nih, jangan-jangan. Ya, mulai nanya-nanya nih. Apa ya? Kalau beda sih, maksudnya kalau masalah dengan pernikahan kan beda sama bisnis ya, gitu. Jadi mengatasi ego dari masing-masing itu kalau kita lebih kepada ke goalnya, ngitungnya gitu loh, aktivitasnya mesti bagaimana gitu loh. Jadi kadang-kadang saya kan sukanya yang enak-enak gitu kan. Jadi ini kerja ini dulu nih penting gitu misalnya ya. Admin ini penting, terus misalnya nanti Derboni bilang ini apa ini nggak urgent gitu. Kenapa yang mesti dikerjain ini gitu? Ini nggak nambah omset gitu. Itu kan nanti bisa nanti gitu. Jadi yang paling konflik-konfliknya seperti itu. Terus saya bilang, oh iya benar juga ya. Walaupun sebetulnya, ini padahal kan sebetulnya tinggal dikit lagi saya selesai juga. Abis itu saya kerjain ini juga nggak apa-apa. Tapi itu yang banyak mengingatkan tuh kalau misalnya ke goalnya, ke perhitungan aktivitas kita gitu loh. Nah itu nanti egonya akan
mendem sendiri, tahu siapa yang benar, tahu siapa yang salah sih, Lur, gitu loh. Seperti itu. Kadang-kadang kan orang kan kalau ego kan sama-sama merasa benar ya, gitu. Tapi kalau misalnya dibalikin kepada ke aktivitas harian ya kan, benar ya? Yeah. Aktivitas harian, mana yang apa important, tapi nggak urgent gitu, urgent and important gitu loh. Yeah. Nah itu kelihatan banget bahwa itu nggak perlu dikerjain, nggak mesti begitu. Mas Rudi itu mungkin tambahnya kalau ego itu ya pasti yang namanya ini loh ya, yang namanya di suami istri, yang namanya di bisnis juga pasti ya harus ada yang pada saat ini mungkin saya yang ngalah, nanti mungkin dari yang ngalah, harus begitu sih. Jadi ya egonya harus bisa balance saja gitu loh. Satu positif, satu negatif gitu loh. Jadi ya begitu aja sih, Rur. Kamu menjawab ya, Rur ya? Oke, Don, Derlia, makasih. Pada saat ketemu klien atau prospek itu mengalir aja. Nanti setelah selesai itu baru kita yang mesti gini gitu. Jadi kita jarang ya ribut di depan tuh jarang gitu. Paling colek-colekan doang aja yang nggak kelihatan lah gesturnya gitu. Tapi pasti teman-teman yang namanya di perjalanan ya kita namanya bisa aja berantem gitu kan. Tapi saat di ketemu orang ya kita stop dulu gitu. Nanti lanjut lagi. Biasanya Derdon itu nanti gini ya. Nanti kalau kayak gini jadi dia yang ahli strategic thinking-nya lah. Ntar mau ketemu ini kita mesti ngomong apa. Nah, kalau saya tuh orangnya tuh nggak mikir. Saya pikir mengalir aja gitu. Nah, ternyata apa yang mengalir kadang-kadang begitu ketemu saya lupa gitu kan. Yang saya omongin tuh nggak strategik. Nah, itu Derdon itu. Jadi kalau dibilang ego, akhirnya kalau yang benar ya ikutin gitu. Kalau pas benar ya dia ikutin saya gitu. Sekarang udah mulai ini sih. Ini menjawab ya, Rur. Menjawab, Rur. Ini pertanyaan. Iya, makasih Derdoni, Derlia. Pertanyaan kedua nih. Dari Der Kemal. Derdonli, saya mewakili dari Kemdi mau nanya. Kalau misalkan dikasih kesempatan untuk mundur kembali ke tahun 2015, saat Der berdua just started the business as couple, apa yang ingin dirubah kalau ada? Silakan, Derdonli. Ya sebenarnya, ya atau mungkin ada tambahan dari Derlia ya. Kalau saya sih, ya apa ya? Ya mungkin kita udah, ya ada contoh-contohnya juga sih yang kita lihat udah saksi hidup ya. Di One Vision juga ada gitu. Jadi contohnya kalau saya lihat sih, ya kan saya sebagai contoh sih, ya saya kan bisa lihat dari yang lain kan. Kalau saya lihat, tadi kan saya sharing tuh, saya kan di Star Club 2015 itu kan saya bareng-bareng sama Anton Satria kan. Kita satu kamar. Saya tahu waktu itu dia juga lagi painful gitu. Tapi sekarang teman-teman lihat ya, dia timnya sangat growing gitu loh. Ya memang yang saya lihat sih memang kita bagaimanapun kalau baik 2015 ya kita harus balance ya. Antara rekrut sama prospek itu harus balance gitu loh. Jadi ngembangin tim itu harus balance. Jadi itu mungkin yang nggak kami lakukan di 2015 karena kan bagaimanapun ya kita ya ini ya ini juga pengalaman di agensi lama sebelum One Vision kan. Dulu kan sempat sebelum di One Vision di skala ini itu kan leader itu fokus ke produksi aja gitu loh, sehingga kan kita kemudian income-nya kan kelihatan gitu loh. Jadi apa namanya itu, yaitu semangat membangun timnya jadi berkurang gitu loh. Sementara kan itu kan beda banget dengan kalau kita bisnis sustain kan di Prudential ini kan kita harus ngembangin tim gitu loh. Nah itu mungkin yang pertama kalau saya sih lihatnya itu ya. Kalau mau baik, jadi saya pingin dari awal itu kita itu udah tujuannya harus ngembangin tim gitu. Harus ngembangin tim, jadi kita berbisnis di sini kan, bukan jualan asuransi gitu loh. Kemudian yang kedua apa? Yang paling penting sih satu kalau as couple ya harus ada yang misalnya dua-duanya kepalanya keras gitu ya, sama-sama keras gitu. Jalannya tuh mungkin agak tersendat, tapi kalau misalnya satu punya dan itu dia yang dia bilang itu benar, kita ikutin, itu jauh lebih cepat lah jalannya gitu loh. Yeah. Ibaratnya kalau misalnya sama-sama misalnya konflik terus, nggak jalan-jalan, ternyata kalau misalnya egonya kita turunin satu, karena mungkin salah satu spouse kita benar, kita jalanin malah jadi lebih cepat gitu loh. Yeah. Itu kita mesti belajar sama leader-leader hebat nih, kayak ya mungkin Kemdi juga gitu kan, gimana kelihatannya tuh solid gitu deh. Mungkin ada tambahan terakhir, mungkin yang lain juga ngeliat kan.
mungkin ada pertanyaan juga, ini setelah 2016 kok nggak ada prestasi apa-apa gitu ya. Terus terang ya ini buat ya kita memang mungkin nggak fokus beberapa tahun terakhir ya. Jadi ya doain aja teman, kita bisa fokus lagi, ya kita bisa back on track lagi ya. Jadi ya pingin apa ya? Karena ini kan bisnis besar ya. Tadi kan ya kita diingatin lagi sama Pak Wahidin ya, para leader ya. Jadi intinya ya kita harus harus berhitung lagi, harus kita mulai bisnisnya secara benar gitu teman-teman. Mungkin itu aja, Dr. Kemal. Halo? Mana Dr. Thank Kemal? you, Dr. Doni. Ya, Lia. Lanjut, Dr. Herman, ada Woro tanya. Siap. Pertanyaan ketiga dari Sis Woro. Dari Sis Woro deh. Woro lah ya, Woro aja, jangan pakai. Sis Woro ntar laki-laki lagi. Gimana cara stay calm ketika periode no income issue dan strateginya apa ketika akhirnya bisa melalui itu semua? Silakan, Dr. Donli. Stay calm. Sebetulnya kan kalau periode sekarang jauh lebih mudah ya. Kalau dulu kan mesti ketemu, mesti modal misalnya di suatu tempat atau apa. Mestinya sih sekarang sih justrunya jauh lebih mudah untuk yang no income issue ya, kayak virtual face to face kan sekarang udah sangat dipermudah. Jadi kalau di era sekarang saya nggak melihat. Mungkin ini maksudnya mungkin di awal-awal ya, sebenarnya gini, tiap orang pasti berbeda ya. Dulu itu saya ngaku waktu saya di awal-awal itu ya kita sebenarnya dapat blessing sih. Mungkin kalau yang lain di Puru itu kan memang dia mungkin ada leader yang mulai sampai karena dia resign dari kantor, akhirnya mulai harus minjam dulu kemana untuk modal jalanin Puru gitu kan. Karena bagaimanapun walaupun di Puru kita nggak ada modal kan kita tetap ada biaya hidup kan, biaya hidup rutin kita sehari kan harus juga. Kemudian juga ada biaya transportasi, biaya ini kan. Jadi ya saya blessing juga sih waktu saya kan tadi kan saya jelasin di awal gabung Puru itu kan saya dapat saya dapat saya kan dapat pesangon ya. Jadi di awal-awal itu ya lumayan juga jumlahnya. Jadi itu saya waktu itu bisa saya jadikan ini di awal-awal itu saya cukup tenang, makanya bisa enjoy gitu loh. Bisa enjoy waktu itu di awal-awal itu seperti itu gitu. Jadi karena memang biaya hidup saya waktu itu ya di cover dari biaya itu, walaupun akhirnya dananya juga habis juga kan kalau kita memang cara ngontrol karena waktu itu waktu di awal-awal waktu saya dapat dia gabung itu saya belum belajar mengenai financial planning gitu loh. Jadi saya nggak ngerti itu cara dapat duit misalnya besar seperti itu, gimana cara ngontrolnya. Ya udah akhirnya keluar aja duit sehari-hari seperti seorang yang saya pada saat saya masih kerja biasa ya gitu ya. Jadi ya 30 juta sebulan keluar aja, kita jalan-jalan ke Bali tetap jalan-jalan gitu loh. Jadi ya belum belum ada hal-hal seperti itunya gitu loh. Baik Mas Han, silakan Mas Han. Jadi ya gitu Oro. Oke Mas. Kira-kira menjawab nggak ya? Oke, Dap. Ya. Menjawab. Ada lagi yang mau tanya teman-teman agent baru yang baru bergabung? Ini menarik ya, karena memang ternyata dari penjelasannya Dardon dan Lia itu tidak selalu mulus ya prosesnya. Biarpun suami istri sudah menikah berapa tahun Dardon dan Lia? Udah 17 tahun ya. Oke, menikah 17 tahun. Tapi ternyata berbisnis suami istri itu tidak persis sama seperti menjalankan rumah tangga. Ya, kalau di rumah tangga mungkin sudah sangat terbiasa pembagian tugasnya, tapi di bisnis lain lagi nih. Ya, dan itu jadi tantangan tersendiri untuk berbisnis suami istri. Harus banyak penyesuaian. Begitu ya, Dardonli ya? Benarnya ini aja sih, saya flashback aja. Waktu saya menjalanin awal saya sebelum menjalani Pru itu, waktu saya cerita mau saya menjalankan sebelum saya di Pru ya, waktu saya mau full time, teman kantor saya sebenarnya staff saya sendiri sih, maksudnya tim saya itu ada Mbak dia cerita ke saya, kalau gue sih gue akan bisnis sama suami gue, berantem terus gue tiap hari gitu loh.
Jadi ya maksudnya gue sih ngindarin banget bisnis berdua sama suami itu, gue sih paling nggak bisa lah gitu. Jadi kadang-kadang ya jadi, karena pada saat terjadi sesuatu kondisi ya kadang saya mikir apa benar ya kata teman saya itu ya. Kadang-kadang apa? Ya kadang-kadang ada yang bilang harus dipisahkan gitu loh, bisnis, rumah tangga gitu. Tapi ya dulu kan kita emang harus berjalanin sebagai couple gitu kan. Tapi banyak perubahan loh kalau berbisnis suami istri, akhirnya bisa saling menurunkan ego masing-masing gitu loh. Jadi banyak belajar juga kan, banyak couple-couple di agensi kita yang sukses kan. Itu kan kalau misalnya udah nge-blend tuh luar biasa kekuatannya gitu. Jadi menurut saya sih pandangan seperti itu karena salah seorang itu tidak mau berubah aja, nggak mau dibentuk sih menurut saya gitu. Jadi balik lagi mungkin ke timingnya masing-masing, kalau sebagai spouse kapan dia ngeblendnya kan gitu loh. Kalau emang udah bener-bener kompak dan cepat ya tuh cepat juga hasilnya gitu. Seperti itu sih, Dar. Oke. Ini sih udah selesai ya. Materinya sedikit lagi kalau mau ada, nggak tahu nih, Dar Herman udah selesai apa masih bisa ini? Video. Masih ada slide ya di sini ya? Oh, video Ini, tapi masih sempat nggak Dar Kemal atau udahan aja nggak usah? Nggak apa-apa. Masih sampai jam 11 kok. Santai aja. Asik. Lanjut. Ya ini sih Karena masih aura ini bola. ini saya ceritakan background sedikit ya. Ini kan memang bagaimanapun kan saya mungkin banyak juga yang senang bola ya, terlepas timnya apa ya. Tapi bagi saya sih terus terangnya buat kami juga sih 6 bulan ini kami masih jauh banget lah 6 bulan ini ya, terus terang ya. Kalau saya bandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, tahun ini sih kami capaiannya ya nggak begitu bagus ya. Tapi ya teman-teman ini mau kita masih 0 pun sekarang ya, ini masih ada waktu nih 6 bulan lagi nih. Kita ingat kan kemarin pengalaman Dereza juga kan, Putra gitu kok. Dalam 3 bulan terakhir itu masih bisa terjadi perubahan gitu loh. Masih bisa terjadi Amazing. Ya, itulah. Jadi intinya ini kan motivasi ini masih dunia sepak bola ya. Jadi ini waktu itu saya cerita Liverpool ini kan dia kan Amin. tahun 2019 kan dia Piala Champion ya. Itu di semifinal ketemu Barca. Barca ini ya tahu sendiri lah, itu kan memang tim istilahnya ya timnya dewa lah ya. Dewa, jadi emang Barca itu jago banget, ada Lionel Messi segala macam gitu. Jadi memang impossible lah kalau untuk ngalahin tim itu, apalagi apa namanya itu waktu itu Liverpool di leg pertama itu dia kalah 3-0. Kalau mau menang itu harus menang itu apa namanya itu harus menang tuh selisih 4 gol teman-teman. Jadi nggak boleh, dan tim lawan itu juga nggak boleh misalnya kan itu kan leg pertamanya kan di Barcelona, dia udah menang 3-0. Leg keduanya di Liverpool. Nah, di leg kedua itu Liverpool harus menang selisih 4-0. Dan juga kalau misalnya Barca memasukkan gol di pertandingan di Liverpool itu, maka otomatis Liverpool Barca yang akan lolos gitu kan, walaupun angka gol dan kemasukannya sama gitu loh. Jadi intinya sih saya ingin teman-teman lihat video ini ya untuk jadi motivasi kita nih 6 bulan ke depan, masih ada waktu teman-teman, jangan khawatir, kita nggak pernah tahu rezeki dari Allah ya. Jadi kita penting konsisten aja, persistensi untuk aktivitas nih. Tentunya kita ada rasio ya untuk gimana rasio itu aktivitas tentunya berbanding dengan hasil gitu. Mungkin silakan Deraman dilihat videonya. Oke, buat dulu ya. Semoga bisa ya. Coba diceritakan teman-teman. Apa cerita lah. Ya. Tadi yang mana? Ketutup nih kayaknya. Jangan lupa sounds from computer ya, Dar Herman. Siap. Tadi taktuk itu mana sih? Ini ya. Tutup deh. Bisa, Der. Sebentar, Der. Tadi nyalanya.
Bukan nggak ini? Ya. Belum ada videonya? Videonya belum muncul ya? Katanya dipakai, Man. Itu udah plus ya, udah plus makanya dicopot. Dulu. Bisa ya? Dulu videonya. Suaranya jelas nggak? Saya kok nggak muncul ya? Videonya belum muncul, suaranya nggak jelas. Dari mana? Ini ya. Hah? Belum muncul videonya, Dar. Dari mana? Dari mana videonya belum muncul? Ya, coba ulang lagi. Coba dah. Ini kan tadi. Ya. Terus yang ini. Jelas nggak? Jelas. Yeah, again, do you think you have a chance in the second leg? Because it's football, yes, but before this game we had a bigger chance, let me say it like this. So, and that's, look, it's difficult. What can I say to it's Barcelona, and because it's football, we should still try. Good evening, everybody. A pleasure and a privilege, as always, to be at Anfield, where we are hoping for another miracle like Istanbul. Who's capitalised on the mistake? Here's Henderson. He's away. Good save. He's scored. There's one there. Divock Origi. Back again though, and he's done it well. Sadio Mane's on his way to the middle, so is Wijnaldum. Off the bench, he scored. Liverpool get a second goal in front of the Kop. And then Roma have written Shaqiri. Wijnaldum, 5-3. Liverpool are on the way back. Gini Wijnaldum, the Champions League
ini waktunya ini masih, walaupun kita 0 ya, kalah 0 pun ya kita masih bisa membalikan keadaan gitu. Semoga ya teman-teman ya, kita berdoa sama-sama usaha 6 bulan ke depan kita masih bisa membalikan keadaan. Dan emang soalnya ini ya, Ya, Deroni gimana? videonya dimatiin deh. Oke, sebentar. Mati. Dari mana asalnya? Mana asalnya? Ini udah start kan? Sore ini agak gaptek. YouTube-nya dimatiin aja, Darman. Udah. Itu udah nggak stop share kok. Oh, ini nih share. Oh, komputer sound. Dah. Oke. Sip. Masih ada. Dari mana suaranya? Ada penampakan, Man. Iya. Nanti videonya di-share ke grup aja. Gimana caranya? Dimatiin videonya. YouTube-nya dimatiin, Darman. Kok masih ada suaranya aneh? Mana gitu? Oke, sudah mati. Atau mungkin lock out dulu kali ya? MC lock. MC-nya di-kick dulu, MC. Dan Herman jangan nonton sendiri dong. Ini lagi. Oh, udah kan? Nggak ada. Nah. Ini. Padahal share komputer sound-nya udah di uncheck. Bercanda nih, lucu nih bercandanya nih. Terus. Oke. Oke, udah hilang ya? Nggak ngerti. Apa belum selesai videonya? Udah selesai sih, Tom. Cuma kenapa nggak bisa masuk? Halo teman-teman, saya ambil alih aja dari Herman. Iya teman-teman, kita beri aplaus sekali lagi untuk Dardoni sama Derlia. Thank you banget. Saya udah menunggu kesempatan ini udah lama. Ya akhirnya karena grup meeting kita 2 mingguan ini by design akan ngundang semua teman-teman yang masih AAD untuk sharing. Ya gilirannya yang pertama Dardoni sama Derlia. Sekali lagi beri aplaus buat mereka berdua teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi penambah semangat ya, motivasi ya. Yang saya kagumi dari mereka berdua teman-teman adalah terlepas mereka mungkin tiap tahun tidak mencetak prestasi ya, masih belum naik jadi agency director, tapi mereka memilih untuk stay tetap di Prudential dan tetap melihat walaupun itu cuma satu titik, mereka melihat masih ada harapan untuk bisa mencapai agency director dan prestasi. Dan itu menurut saya menjadi satu modal yang tidak mudah ya, karena banyak orang yang mungkin di posisinya Dardoni sama Derlia mungkin udah menyerah dari 3-4 tahun yang lalu, teman-teman ya. Tapi mereka tetap tidak menyerah ya, tidak hanya ngomong aja, tapi mereka tetap melakukan, teman-teman. Bukannya nggak banyak tantangan, saya tahu sebagai kakak mereka ya, saya tahu mereka berdua 2 pribadi yang berbeda, teman-teman ya. Jadi bisa terus bertahan, saling mengerti walaupun sebetulnya berat gitu ya, sama satu pasangan yang lain itu udah hebat banget ya. Pesan saya buat teman-teman, kalau yang berdua udah jalani bisnis ini, mungkin yang saya paling tahu ya di anak saya kan Rama sama Alia ya. Walaupun ada berantem-berantem kecil, Herman sama Yesi juga ya udah berdua, anak saya langsung juga. Walaupun ada berantem-berantem kecil, selalu ingat bahwa berantem itu sasarannya untuk bisa berdua, bisa sukses di Prudential. Saya tutup aja pertemuan hari ini teman-teman dengan foto bersama, bisa di video on dulu teman-teman. Nanti makin berkurang, takutnya ada Kemal, kemalaman. ada member yang baru. Oh iya,
Siapa langsung Dar Tommy aja biar nggak buang waktu. Ruli, siapa ya? Nina ada nggak ya? Ada. Nina bisa Coba langsung dikenalin aja Dar Tommy. on kan videonya. Ya, ini agennya Ruli ya, dari Jogja loh. Langsung aja, Nina boleh perkenalkan diri sama suaminya kalau ada. Sugeng dalu teman-teman semua. Waduh. Dalu. Mohon izin saran suhu-suhu semua, kami masih newbie. Sangat-sangat newbie sekali. Ya newbie, Mas. Ya, dari tadi masih istilahnya cuma nyimak dan menyimak aja sambil meraba-raba. Meraba-raba. Jadi supaya bisa sukses seperti teman-teman semua yang di Jakarta. Amin. Welcome. Ya. Perkenalkan, nama saya Wenang. Ini istri saya Nina, tapi aslinya namanya Lydia Lestari. Halo. Selamat datang. Selamat datang, selamat gabung. Welcome, bro. Terima kasih. Baik, makasih. Teman-teman, yuk kita foto bareng dulu. Dari Putra tadi ada yang orang? Dari Putra ada lagi? Tadi udah keluar lagi dia. Oh ya udah. Koneksi Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Oke. Bisa tolong di fotonya, bisa tolong di on videonya, teman-teman. Siap-siap ya. Smile. Smile ya. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Sami-sami. Ya, all the best semuanya buat teman-teman yang baru. Selamat datang semuanya. Assalamualaikum. Salam. Thank you, Teteh. Mbak Yesi dah. Ya, udah datang. Bro Chris. Dek. Semuanya. Junior. Luar biasa. Kita lihat aja. Oke, udah